Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutia Anissa Ani, NIM 2021-53083 dari Program Studi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan matkul dari dasar akuntansi, yaitu teori dasar akuntansi. Dasar akuntansi memiliki tujuan, yaitu 1. Menguraikan karakteristik sebuah perusahaan. Kedua, menguraikan peran penting akuntansi dalam perusahaan. Ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Keempat, menguraikan profesi akuntansi. Kelima, mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkan dengan praktik akuntansi. Dan yang terakhir, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Jenis-jenis perusahaan. Jenis perusahaan ada 3, yaitu perusahaan manufaktur, 2 perusahaan jasa, dan 3 perusahaan dagang. Yang pertama, perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan industri pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contohnya, pada perusahaan Coca-Cola, mereka menghasilkan minuman. Yang kedua, perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan penjualan dan penawaran produknya dalam bentuk pelayanan atau jasa. Contohnya, pada perusahaan Garuda Indonesia yang melakukan penawaran pelayanan jasa dalam bidang transportasi. Yang ketiga, perusahaan dagang. Perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Contohnya, dari perusahaan Carrefour yang menjual bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Jenis-jenis organisasi perusahaan. Jenis-jenis organisasi perusahaan ada 3, yaitu perusahaan perorangan, yang kedua perusahaan persekutuan, yang ketiga korporasi atau perseroan terbatas, PT. Yang pertama, perusahaan perorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh orang atau 1 orang. Contohnya yaitu seperti toko atau warung. Di sini keuntungannya yaitu yang pertama kemudahan dalam pengaturan, dan yang kedua pengelolaan rendah. Karena ini merupakan usaha milik pribadi yang dimana pemiliknya hanya 1 orang, jadi untuk dalam pengelolaan biayanya rendah. Dan kelemahannya, yang pertama sumber daya keuangan terbatas. Karena ini milik pribadi, jadi modal dari semua penjualan itu dari uang kita sendiri. Yang kedua, yaitu kewajiban tidak terbatas, karena ini milik pribadi. Yang kedua, yaitu perusahaan persekutuan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Contoh dari perusahaan ini yaitu seperti misal terdapat perusahaan sepatu yang dimiliki oleh 2 orang atau yang dipimpin oleh 2 orang. Keuntungan dari perusahaan ini yaitu yang pertama, sumber keuangan lebih besar. Karena ini dimiliki oleh 2 orang atau lebih, jadi modalnya tidak hanya dari 1 orang saja. Dan yang kedua, tambahan keahlian manajemen. Karena perusahaan ini dimiliki oleh 2 orang atau lebih, maka dalam pemikirannya pun dipikir oleh 2 orang atau lebih. Dalam kelemahannya, kewajiban tidak terbatas, karena perusahaan ini masih milik perusahaan pribadi. Yang ketiga, yaitu korporasi atau perseroan terbatas, atau yang kita kenal sebagai PT, yaitu perusahaan yang dibentuk oleh peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Contohnya itu seperti PT Jarum atau PT Sukun. Keunggulan
kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Dan kelemahannya, pengenaan pajak ganda, karena pajak pada PT itu pajaknya besar. Selanjutnya, strategi bisnis. Strategi bisnis merupakan serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan yang melebihi pesaingnya sekaligus memaksimalkan laba. Strategi bisnis terdiri dari dua hal. Yang pertama yaitu strategi biaya rendah dan yang kedua strategi diferensiasi. Saya akan menjelaskan terlebih dulu apa itu strategi biaya rendah. Strategi biaya rendah yaitu di mana suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaingnya. Contohnya itu seperti harga bahan pangan di pasar lebih murah daripada pada saat kita membeli di swalayan. Dalam hal ini, strategi biaya rendah itu bukan kelemahan, namun strategi perusahaan untuk memasang harga rendah agar dapat menarik konsumen yang menginginkan harga rendah. Yang kedua, strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi yaitu sebuah perusahaan yang mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga umum. Contohnya yaitu pada perusahaan fashion seperti merek Chanel, Gucci, atau Burberry yang menaruh harga tinggi pada setiap produknya. Rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambahan bagi pelanggan melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Proses penyediaan informasi. Yang pertama, mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam lingkupnya, contoh pihak berkepentingan internal yaitu seperti pemilik, manajer, dan karyawan. Sedangkan eksternalnya yaitu seperti pelanggan, kreditor, atau pemerintah. Yang kedua, menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Dan yang kelima, menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Di sini SIA atau Sistem Informasi Akuntansi yaitu sistem yang digunakan untuk mengolah laporan keuangan, khususnya yaitu laporan keuangan pada perusahaan. Etika bisnis. Prinsip moral yang menjadi dasar bagi pelaku yang etis. Yang pertama, hindari pelanggaran yang kecil. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik apabila kita berpegang pada perilaku yang etis. Profesi akuntansi. Di sini terdapat dua, yaitu akuntan swasta dan akuntan publik. Akuntan swasta adalah akuntan yang bekerja pada bisnis atau organisasi nirlaba. Sedangkan akuntan publik adalah akuntan dan staf yang memberi jasa akuntansi berdasarkan honor. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama, konsep entitas usaha. Konsep ini
mengharuskan agar aktivitas dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, konsep biaya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Selanjutnya, konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Dan yang terakhir, konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang. Karena kita berada di Indonesia, jadi mata uang yang berlaku yaitu mata uang rupiah. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.